Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya dalam sebuah hubungan, sudah berusaha mati-matian untuk menarik perhatian seorang pria, tapi dia tetap saja terlihat biasa-biasa saja dan tidak pernah benar-benar menunjukkan bahwa dia ingin bertemu denganmu lagi, dan kamu bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang kurang dari diriku? Apa yang harus kulakukan agar dia merasa tidak bisa jauh dariku? Agar dia selalu memikirkanku setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi ketika membuka mata. Agar dia merasakan kerinduan yang begitu dalam sehingga dia rela melakukan apa saja hanya untuk bisa duduk di sampingku walau hanya sebentar saja. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, maka kamu sedang membaca tulisan yang paling tepat di saat yang paling tepat. Karena hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang 8 perilaku perempuan yang bisa membuat seorang laki-laki merasa ingin bertemu terus-menerus tanpa henti. Perilaku-perilaku yang sebenarnya sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus mengubah kepribadian atau berpura-pura menjadi orang lain. Cukup dengan sedikit kesadaran dan niat yang tulus maka kamu sudah bisa menciptakan daya tarik yang luar biasa kuat di mata seorang pria. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, penting untuk dipahami bahwa setiap hubungan itu unik dan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan perasaannya. Namun ada pola-pola umum yang secara psikologis terbukti efektif dalam membuat seseorang merasa terikat secara emosional. Dan pola-pola inilah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Jadi mari kita langsung saja mulai dari poin pertama yang sangat fundamental dan seringkali diabaikan oleh banyak perempuan di luar sana. Poin pertama ini adalah tentang menunjukkan ketertarikan dan perhatian yang tulus terhadap seorang pria, dan ini bukan sekadar basa-basi atau pura-pura tertarik, melainkan benar-benar memberikan perhatian penuh ketika dia berbicara, mendengarkan ceritanya dengan seksama. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin mengenal dunianya lebih dalam. Laki-laki itu pada dasarnya adalah makhluk yang sangat responsif terhadap perhatian. Mungkin banyak yang mengira bahwa laki-laki itu tidak terlalu peduli apakah pasangannya memperhatikan mereka atau tidak, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Seorang pria akan merasa sangat dihargai dan divalidasi ketika ada seorang perempuan yang benar-benar menunjukkan minat terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasakan. Bayangkan situasi seperti ini, kamu sedang duduk berdua di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Suasananya tenang dengan aroma kopi yang menguar lembut, dan dia mulai bercerita tentang pekerjaannya yang sedang banyak tekanan. Tentang proyek yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu yang sangat ketat, tentang rekan kerja yang kadang membuatnya frustrasi. Dan saat itu kamu tidak hanya sekadar mengangguk-angguk sambil melirik ponselmu, melainkan kamu benar-benar menatap matanya dengan penuh perhatian. Sesekali mengangguk dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa kamu memahami apa yang dia rasakan, lalu kamu bertanya dengan nada yang lembut misalnya, terus gimana kamu mengatasinya? Pasti berat banget ya rasanya, atau, kalau ada yang bisa aku bantu, jangan sungkan bilang ya, percayalah. Momen-momen kecil seperti ini memiliki dampak yang sangat besar di dalam hati seorang pria. Dia akan merasa bahwa kamu adalah orang yang benar-benar peduli. Bukan sekadar hadir secara fisik tapi juga hadir secara emosional, dan perasaan itu akan membuatnya selalu ingin kembali kepadamu. Di Indonesia sendiri, budaya kita sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Kita terbiasa dengan konsep gotong royong di mana saling memperhatikan dan saling mendukung adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan prinsip yang sama berlaku dalam hubungan percintaan. Ketika seorang perempuan menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli dan memperhatikan pasangannya, hal itu menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat karena selaras dengan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri kita sejak kecil. Selain mendengarkan dengan penuh perhatian, cara lain untuk menunjukkan ketertarikan adalah dengan mengingat detail-detail kecil yang pernah dia ceritakan. Misalnya dia pernah menyebutkan bahwa dia suka makan bakso dengan banyak sambal. Atau dia pernah bercerita bahwa masa kecilnya dihabiskan di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Atau dia pernah bilang bahwa dia bermimpi suatu hari nanti bisa mendaki Gunung Rinjani. Ketika kamu mengingat hal-hal kecil seperti ini dan menyebutkannya kembali di percakapan berikutnya, dia akan merasa sangat terkejut sekaligus tersentuh karena kamu benar-benar memperhatikan apa yang dia katakan. Dan perasaan itu akan membuatnya berpikir bahwa kamu adalah seseorang yang sangat spesial dan berbeda dari perempuan lain yang pernah dia kenal. Seorang pria yang merasa diperhatikan dan dipahami akan secara alami mengembangkan keinginan yang kuat untuk bertemu lagi dan lagi. Karena setiap kali bertemu denganmu dia merasa nyaman, merasa diterima apa adanya. Merasa tidak perlu memasang topeng atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya.
Dan perasaan itu adalah sesuatu yang sangat langka dan berharga bagi seorang laki-laki yang mungkin selama ini terbiasa harus selalu tampil kuat dan tidak menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Jadi ingat ya, kunci pertama untuk membuat seorang pria ingin bertemu terus denganmu adalah dengan menjadi pendengar yang baik dan menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap kehidupannya, bukan dengan cara yang berlebihan atau memaksa. Tapi dengan cara yang natural dan mengalir seperti air sungai yang jernih, pelan tapi pasti mengalir ke hati dan tidak bisa dihentikan. Sekarang mari kita lanjut ke poin kedua yang juga sangat powerful dan seringkali menjadi pembeda antara perempuan yang bisa membuat pria selalu ingin bertemu dan perempuan yang tidak. Poin kedua ini adalah tentang memberikan preview atau bocoran tentang pertemuan berikutnya. Dan ini adalah teknik psikologis yang sangat cerdas karena pada dasarnya kamu sedang menciptakan antisipasi dan rasa penasaran di dalam benak seorang pria. Dan seperti yang kita tahu, rasa penasaran adalah salah satu emosi terkuat yang bisa menggerakkan seseorang untuk bertindak. Caranya sangat sederhana. Ketika kalian sedang bersama atau sedang berkirim pesan, kamu bisa menyebutkan sesuatu tentang pertemuan berikutnya yang membuatnya penasaran dan bersemangat. Misalnya kamu bisa bilang, besok kalau kita ketemu lagi, aku mau pakai baju baru yang kemarin beli. Kamu pasti suka deh, atau, nanti kalau kita jalan lagi, aku mau coba gaya rambut baru. Kamu mau lihat nggak? Atau bahkan hal yang lebih sederhana seperti, minggu depan ada tempat makan baru di dekat rumahku. Kayaknya enak banget. Kita coba bareng yuk. Setiap kali kamu memberikan bocoran seperti ini, di dalam otak pria terjadi sebuah proses yang disebut dengan anticipatory pleasure, yaitu kesenangan yang muncul bukan dari pengalaman itu sendiri tapi dari membayangkan pengalaman yang akan datang. Dan proses ini sangat adiktif sehingga dia akan terus-menerus memikirkan pertemuan berikutnya dan merasa sangat bersemangat untuk bertemu denganmu. Dalam konteks budaya Indonesia, hal ini juga sangat relevan karena kita punya tradisi yang kuat dalam hal perencanaan bersama. Misalnya merencanakan untuk pergi ke acara pengajian bersama, merencanakan untuk mudik bareng, merencanakan untuk menghadiri pernikahan saudara bersama-sama. Semua aktivitas perencanaan ini secara tidak langsung menciptakan ikatan dan antisipasi yang membuat hubungan terasa lebih hidup dan bersemangat. Selain itu, memberikan preview tentang penampilan baru juga sangat efektif karena secara naluriah laki-laki adalah makhluk visual yang sangat menikmati melihat perubahan penampilan pada perempuan yang mereka sukai, bukan berarti mereka hanya peduli pada penampilan fisik saja. Tapi perubahan penampilan itu melambangkan sesuatu yang lebih dalam yaitu usaha dan perhatian yang kamu berikan untuk membuat pertemuan berikutnya menjadi lebih istimewa, dan usaha itu sangat dihargai oleh seorang pria. Kamu juga bisa menggunakan teknik ini dengan cara yang lebih kreatif, misalnya kamu bisa bilang, aku lagi belajar masak resep baru nih, nanti kalau sudah jadi kamu yang pertama kali nyobainnya, atau, aku baru nemu tempat wisata yang keren banget di internet, kayaknya cocok banget buat kita berdua. Kapan kita bisa pergi? Setiap kalimat seperti ini adalah sebuah janji kecil tentang masa depan yang kalian bisa nikmati bersama. Dan janji-janji kecil inilah yang membuat seorang pria merasa bahwa hubungan ini memiliki arah dan tujuan, bukan sekadar pertemuan-pertemuan yang tidak bermakna. Dan yang paling penting, ketika kamu memberikan preview tentang rencana ke depan, secara tidak langsung kamu juga menunjukkan bahwa kamu melihat dia sebagai bagian dari masa depanmu, dan bagi seorang pria, mengetahui bahwa seseorang yang dia sukai juga memikirkan tentang masa depan bersama adalah hal yang sangat membahagiakan dan membuat dia semakin yakin bahwa hubungan ini layak untuk diperjuangkan. Sekarang kita beranjak ke poin ketiga yang mungkin terdengar agak paradoks tapi sebenarnya sangat masuk akal ketika kita memahami psikologi di baliknya. Poin ketiga ini adalah tentang membatasi durasi pertemuan dengan sengaja agar tercipta rasa kurang yang membuat dia selalu ingin lebih. Konsep ini sering disebut dengan istilah The Art of Leaving Them Wanting More, atau seni untuk membuat seseorang selalu merasa belum cukup. Logikanya begini, ketika kamu menghabiskan waktu berjam-jam bersama seseorang setiap kali bertemu, lama-kelamaan waktu bersama itu akan terasa biasa dan tidak lagi istimewa. Tapi ketika kamu hanya bertemu dalam waktu yang singkat misalnya hanya 1 atau 2 jam saja, maka setiap menit yang kalian habiskan bersama terasa sangat berharga dan ketika waktu berpisah tiba, ada perasaan, kok sudah selesai. Padahal aku masih mau ngobrol lebih banyak lagi. Perasaan inilah yang akan membuatnya terus memikirkanmu setelah kalian berpisah dan membuatnya sangat ingin bertemu lagi secepatnya. Di kehidupan sehari-hari di Indonesia, ada banyak situasi yang secara natural menciptakan kondisi ini. Misalnya ketika kalian bertemu sebentar di kantor saat jam istirahat, atau bertemu secara tidak sengaja di masjid setelah sholat, atau berpapasan di pasar dan sempat mengobrol sebentar sebelum masing-masing melanjutkan aktivitas,
Momen-momen singkat seperti ini justru memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menciptakan kerinduan karena percakapan yang belum selesai akan terus bergema di dalam pikiran. Pertanyaan yang belum sempat ditanyakan akan terus mengganggu benak, dan senyuman terakhir yang terlihat sebelum berpisah akan terus terbayang-bayang sepanjang hari. Kuncinya di sini bukan berarti kamu harus selalu membatasi waktu bertemu secara kaku dan tidak fleksibel, melainkan kamu perlu memiliki kesadaran untuk tidak selalu available setiap saat. Perlu ada saat-saat di mana kamu memilih untuk pulang lebih awal bukan karena kamu tidak ingin bersamanya tapi karena kamu ingin menjaga agar setiap pertemuan tetap terasa istimewa dan bermakna. Strategi yang bisa kamu terapkan adalah dengan meningkatkan frekuensi bertemu tapi mengurangi durasi setiap pertemuan. Misalnya daripada bertemu sekali seminggu selama 6 jam, lebih baik bertemu 3 kali seminggu masing-masing selama 2 jam. Dengan cara ini total waktu yang kalian habiskan bersama mungkin sama saja, tapi efek psikologisnya jauh berbeda karena dia akan merasa bahwa kamu selalu ada dalam kehidupannya secara konsisten tapi di saat yang sama selalu ada rasa rindu yang muncul setelah setiap pertemuan singkat. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip scarcity atau kelangkaan dalam psikologi. Kita cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak selalu tersedia dibandingkan sesuatu yang bisa kita dapatkan kapan saja. Dan prinsip yang sama berlaku dalam hubungan antar manusia. Ketika waktu bersamamu terasa terbatas, maka setiap detik bersamamu menjadi sangat berharga dan dia akan berusaha lebih keras untuk bisa mendapatkan waktu itu. Tentu saja ada catatan penting di sini. Strategi ini harus dilakukan dengan bijak dan tidak boleh berlebihan. Kalau kamu terlalu sering membatasi waktu bertemu atau terlihat terlalu cuek maka dia bisa salah mengartikan dan berpikir bahwa kamu tidak tertarik padanya. Jadi keseimbangan adalah kunci utamanya. Tunjukkan bahwa kamu senang bersamanya tapi juga punya kehidupan dan aktivitas lain yang tidak kalah penting. Melangkah ke poin keempat, ini adalah poin yang sangat erat kaitannya dengan poin pertama tapi memiliki dimensi yang berbeda. Poin keempat ini adalah tentang memberikan sinyal-sinyal halus bahwa kamu mungkin memiliki perasaan lebih terhadapnya. Bukan dengan cara yang terlalu terang-terangan atau agresif, tapi dengan cara yang cukup subtle sehingga dia harus berpikir dan menganalisis sendiri apakah kamu benar-benar menyukainya atau tidak. Dan proses berpikir inilah yang akan membuatnya terus-menerus memikirkanmu. Ada sebuah fenomena psikologis yang sangat menarik yang disebut dengan The Uncertainty Principle of Attraction, di mana seseorang justru akan lebih tertarik kepada orang yang perasaannya tidak sepenuhnya jelas dibandingkan kepada orang yang sudah sangat jelas menunjukkan ketertarikannya. Bukan berarti kamu harus bermain hot and cold atau memberikan sinyal-sinyal yang membingungkan. Melainkan kamu perlu berada di zona yang tepat di mana dia merasa cukup yakin bahwa kamu tertarik padanya tapi masih ada sedikit ruang untuk ketidakpastian yang membuatnya penasaran dan ingin mencari tahu lebih banyak. Cara-cara yang bisa kamu lakukan antara lain adalah dengan tersenyum lebih sering ketika bersamanya tapi tidak selalu. Menatap matanya ketika dia berbicara dengan tatapan yang hangat dan penuh perhatian. Sesekali menyentuh lengannya atau bahunya secara ringan ketika kalian sedang tertawa bersama. Duduk sedikit lebih dekat dari biasanya ketika kalian sedang ngobrol, dan menunjukkan bahasa tubuh yang terbuka dan welcoming ketika dia ada di sekitarmu. Dalam budaya Indonesia yang cenderung lebih halus dan tidak terlalu ekspresif dalam hal percintaan, sinyal-sinyal seperti ini justru sangat kuat dampaknya karena di tengah budaya yang relatif reserve. Bahkan sentuhan ringan di lengan atau tatapan mata yang lebih lama dari biasanya sudah cukup untuk membuat jantung seorang pria berdegup lebih kencang dan otaknya mulai bertanya-tanya apakah ini artinya dia suka padaku atau hanya bersikap ramah saja. Dan ketika seorang pria mulai bertanya-tanya seperti itu, maka secara otomatis dia akan lebih sering memikirkanmu karena pikirannya sedang berusaha memecahkan sebuah teka-teki yang sangat menarik yaitu apakah perempuan ini menyukaiku. Dan semakin sering dia memikirkanmu, maka semakin kuat pula keinginannya untuk bertemu lagi agar bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk untuk menjawab pertanyaan itu. Selain melalui bahasa tubuh, kamu juga bisa memberikan sinyal ketertarikan melalui cara kamu merespons ketika dia menghubungimu. Misalnya ketika dia mengirim pesan, kamu membalas dengan cukup cepat dan antusias tapi tidak terlalu berlebihan. Atau ketika dia mengajakmu pergi kamu menerima dengan senang hati tapi sesekali juga punya jadwal lain yang membuatmu harus menunda. Pola-pola seperti ini menciptakan kesan bahwa kamu tertarik tapi juga punya standar dan tidak mudah didapatkan. Dan kombinasi ini adalah formula yang sangat ampuh untuk membuat seorang pria terus berusaha dan terus ingin bertemu. Ada juga cara yang lebih langsung tapi tetap halus. Misalnya kamu bisa bilang sesuatu seperti, aku selalu merasa waktu berlalu sangat cepat kalau lagi sama kamu. Atau, entah kenapa kalau habis ketemu kamu aku selalu pulang dengan senyum.
Kalimat-kalimat seperti ini cukup jelas menunjukkan bahwa kamu menikmati kebersamaan dengannya tanpa harus secara eksplisit menyatakan perasaan. Dan efeknya sangat kuat karena dia akan merasa dihargai dan diinginkan tanpa merasa tertekan atau terjebak. Sekarang kita masuk ke poin kelima yang mungkin adalah salah satu poin paling klasik tapi tetap sangat efektif sepanjang zaman. Poin kelima ini adalah tentang membuatkan masakan rumahan atau membawakan makanan yang kamu masak sendiri untuknya. Dan di Indonesia hal ini memiliki makna yang sangat mendalam karena budaya kita sangat erat kaitannya dengan makanan. Kita punya ungkapan yang mengatakan bahwa jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Dan meskipun ungkapan ini terdengar klise tapi ada kebenaran yang sangat kuat di baliknya. Ketika seorang perempuan memasak untuk seorang pria, ada banyak pesan yang tersampaikan tanpa perlu diucapkan. Pertama adalah bahwa kamu peduli dan mau mengorbankan waktu serta tenagamu untuk membuat sesuatu yang bisa dia nikmati. Kedua adalah bahwa kamu ingin memberikan sesuatu yang personal dan tidak bisa dibeli dengan uang di restoran manapun. Ketiga adalah bahwa kamu memikirkan dia bahkan ketika dia tidak ada di sisimu, yaitu saat kamu sedang memasak di dapur sambil membayangkan ekspresi wajahnya ketika mencicipi masakanmu. Dan keempat adalah bahwa kamu secara tidak langsung menunjukkan kualitasmu sebagai calon pasangan hidup yang bisa menciptakan kehangatan rumah tangga. Di Indonesia, makanan rumahan memiliki tempat yang sangat istimewa di hati setiap orang. Kita semua punya kenangan indah tentang masakan ibu atau nenek yang rasanya tidak bisa ditandingi oleh restoran manapun di dunia ini, aroma nasi goreng yang menguar dari dapur di pagi hari. Sambal yang diulek dengan cobek batu, sayur asem yang segar dengan kuah yang gurih, rendang yang dimasak berjam-jam dengan penuh kesabaran. Semua ini bukan sekadar makanan tapi adalah simbol dari cinta, kehangatan, dan rumah. Dan ketika kamu sebagai seorang perempuan mampu memberikan pengalaman serupa kepada seorang pria, kamu sedang menyentuh bagian terdalam dari hatinya yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan cara lain. Kamu tidak perlu menjadi chef profesional untuk melakukan ini, bahkan makanan yang sederhana sekalipun bisa memiliki dampak yang luar biasa. Misalnya kamu bisa membuatkan dia bekal makan siang sederhana berisi nasi dengan lauk ayam goreng dan sayur. Atau kamu bisa membuatkan kue-kue kering yang bisa dia nikmati di kantor. Atau bahkan sekadar membuatkan segelas teh hangat dengan cara yang penuh perhatian ketika dia berkunjung ke rumahmu. Yang penting bukan kemewahan masakannya tapi ketulusan dan usaha yang kamu tanamkan di setiap suapan. Dan ada satu efek tambahan yang sangat menarik. Ketika seorang pria sudah pernah mencicipi masakanmu dan merasa enak, maka rasa itu akan terus terngiang di lidahnya. Dan setiap kali dia merasa lapar atau melewati warung makan yang aromanya mirip dengan masakanmu, dia akan teringat padamu dan keinginan untuk bertemu pun muncul secara otomatis. Ini adalah bentuk dari associative memory di mana rasa dan aroma memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memicu kenangan dan emosi. Bahkan lebih kuat daripada penglihatan atau pendengaran. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah masakan yang dibuat dengan cinta. Karena bisa jadi itu adalah senjata paling ampuh yang kamu miliki untuk membuat seorang pria selalu ingin bertemu denganmu. Selain membawakan masakan lengkap, kamu juga bisa memulai dari hal-hal yang lebih kecil. Misalnya membuatkan dia cemilan untuk dibawa saat perjalanan jauh. Atau mengirimkan foto makanan yang sedang kamu masak sambil bilang, coba kamu di sini pasti langsung habis. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan bahwa kamu memikirkan dia dalam keseharian dan itu adalah sesuatu yang sangat manis dan sulit untuk dilupakan. Sekarang kita lanjut ke poin ke-6 yang mungkin agak kontroversial tapi tidak bisa dipungkiri efektivitasnya. Poin ke-6 ini adalah tentang secara halus menunjukkan bahwa ada pria lain yang juga tertarik kepadamu, dan sebelum kamu salah paham. Ini bukan tentang bermain-main dengan perasaan seseorang atau sengaja membuat dia cemburu secara jahat, melainkan ini adalah tentang secara natural menunjukkan bahwa kamu adalah seorang perempuan yang memiliki nilai tinggi dan diminati oleh banyak orang. Dan ketika seorang pria menyadari hal ini, maka naluri kompetitifnya akan terpicu dan dia akan merasa lebih termotivasi untuk memperjuangkanmu. Laki-laki secara psikologis memiliki sifat kompetitif yang sangat kuat. Ini adalah bagian dari nature mereka yang sudah terbentuk selama ribuan tahun evolusi. Dan sifat ini tidak hilang hanya karena kita hidup di era modern. Ketika seorang pria merasa bahwa ada saingan yang juga mengincar perempuan yang dia sukai, maka secara otomatis terjadi peningkatan hormonal yang membuatnya merasa lebih bersemangat, lebih fokus, dan lebih bertekad untuk memenangkan hati perempuan tersebut. Dalam konteks budaya Indonesia, hal ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bijaksana, karena budaya kita sangat menghargai kesopanan dan kesetiaan.
Jadi kamu tidak bisa secara terang-terangan mengatakan, ada cowok lain yang ngejar aku loh, karena itu akan terlihat tidak sopan dan justru membuat dia kehilangan respek terhadapmu. Cara yang lebih baik adalah dengan membiarkan hal-hal itu terlihat secara natural. Misalnya ketika ponselmu berbunyi dan dia bertanya siapa yang mengirim pesan, kamu bisa menjawab dengan santai, oh teman kantor yang sering ngajak makan siang, tanpa perlu menjelaskan lebih jauh. Atau ketika kalian sedang jalan-jalan dan ada pria lain yang menyapamu dengan ramah. Kamu bisa merespons dengan sopan dan kemudian kembali fokus ke dia sambil tersenyum seolah berkata, tenang aja. Aku di sini sama kamu. Keseimbangan antara menunjukkan bahwa kamu diminati dan tetap menunjukkan bahwa kamu memilih dia adalah formula yang sangat powerful. Namun perlu diingat bahwa strategi ini tidak cocok untuk semua tipe pria. Ada pria yang justru akan merasa sakit hati atau kehilangan minat jika merasa harus bersaing. Dan ada pria yang justru semakin tertantang dan bersemangat. Jadi kamu perlu membaca karakter pria yang kamu hadapi sebelum memutuskan apakah strategi ini tepat untuk digunakan. Dan yang paling penting jangan pernah berbohong atau memanipulasi situasi secara berlebihan karena kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat dan sekali kepercayaan itu rusak maka sangat sulit untuk membangunnya kembali. Beranjak ke poin ketujuh, ini adalah poin yang menurut banyak ahli hubungan merupakan salah satu fondasi terpenting dari hubungan yang langgeng dan bahagia. Poin ketujuh ini adalah tentang memiliki hobi atau minat yang sama dengan pria yang kamu sukai. Karena ketika kalian memiliki kesamaan dalam hal-hal yang kalian nikmati maka ada banyak alasan tambahan untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Dan setiap pertemuan tidak hanya tentang hubungan romantis tapi juga tentang berbagi kesenangan dan pengalaman yang saling memperkaya. Bayangkan kamu dan pria yang kamu sukai sama-sama menyukai mendaki gunung. Maka setiap kali ada kabar tentang jalur pendakian baru atau ada foto pemandangan indah dari puncak gunung yang beredar di media sosial. Kalian berdua akan langsung saling menghubungi dan mulai merencanakan perjalanan berikutnya. Dan perencanaan itu sendiri sudah menjadi sumber kebahagiaan karena kalian membayangkan pengalaman seru yang akan kalian lalui bersama. Mulai dari mempersiapkan perlengkapan, menentukan tanggal keberangkatan, sampai membicarakan menu makanan apa yang akan dibawa untuk dimasak di atas gunung. Semua percakapan ini adalah benang-benang yang semakin mengikat kalian berdua dan membuat dia semakin ingin bertemu. Di Indonesia, ada begitu banyak aktivitas yang bisa dijadikan hobi bersama. Mulai dari kuliner yang merupakan salah satu kekayaan budaya kita yang paling indah di mana kalian bisa menjelajahi berbagai jenis makanan khas dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Mencoba warung-warung tersembunyi yang hanya diketahui oleh warga lokal. Atau bahkan belajar memasak masakan tradisional bersama. Setiap pengalaman kuliner yang kalian bagikan bersama akan menjadi kenangan yang sangat manis dan membuat kalian selalu memiliki topik pembicaraan yang tidak pernah habis. Selain kuliner, kalian juga bisa berbagi hobi dalam hal olahraga seperti badminton yang sangat populer di Indonesia, atau bersepeda bersama di pagi hari. Atau bahkan sekadar jogging di taman kota sambil menikmati udara pagi yang segar. Aktivitas fisik yang dilakukan bersama memiliki bonus tambahan yaitu pelepasan endorfin yang membuat kalian berdua merasa bahagia dan secara tidak sadar mengasosiasikan perasaan bahagia itu dengan kehadiran satu sama lain. Kalian juga bisa berbagi hobi yang lebih tenang seperti membaca buku, menonton film, bermain game, atau belajar sesuatu yang baru bersama-sama. Intinya adalah ketika ada aktivitas yang kalian berdua nikmati dan bisa dilakukan bersama. Maka pertemuan kalian memiliki tujuan yang jelas dan tidak pernah kehabisan hal untuk dilakukan. Dan seorang pria akan sangat menghargai hubungan di mana dia bisa mendapatkan dua kebahagiaan sekaligus yaitu bersama perempuan yang dia sukai dan melakukan aktivitas yang dia nikmati. Ini seperti mendapatkan dua keuntungan dalam satu waktu dan siapa yang tidak ingin mengulang pengalaman seperti itu terus-menerus. Cara untuk menemukan hobi bersama juga tidak harus rumit. Kamu bisa mulai dengan bertanya apa yang dia sukai lakukan di waktu luang. Dan jika kamu menemukan sesuatu yang juga menarik bagimu maka itu adalah titik awal yang sempurna. Atau jika tidak ada kesamaan yang langsung terlihat kamu bisa mengajak dia untuk mencoba sesuatu yang baru bersama-sama karena pengalaman pertama yang dibagikan bersama seringkali menjadi kenangan yang paling berkesan. Kamu bisa bilang misalnya, aku belum pernah coba mancing. Kamu mau ajarin aku nggak? Atau, katanya ada pameran seni yang bagus banget di Jakarta. Kita pergi bareng yuk. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini bukan hanya menciptakan rencana untuk bertemu tapi juga menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk masuk ke dunianya dan itu adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh seorang pria. Dan akhirnya kita sampai di poin ke-8. Poin terakhir tapi bukan berarti yang paling tidak penting.
Justru poin ini memiliki kekuatan emosional yang sangat dalam dan bisa menjadi penentu apakah seorang pria benar-benar jatuh hati kepadamu atau tidak. Poin ke-8 ini adalah tentang menunjukkan sisi lembutmu. Bersikap manja secara natural, dan membiarkan dia melihat sisi vulnerablemu yang biasanya kamu sembunyikan dari orang lain. Laki-laki memiliki naluri alami untuk melindungi dan menjaga. Ini bukan berarti mereka memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah. Justru sebaliknya mereka sangat mengagumi perempuan yang kuat dan mandiri. Tapi ketika perempuan yang kuat dan mandiri itu sesekali menunjukkan sisi lembutnya dan meminta bantuan atau sekadar bersandar pada bahunya, ada sesuatu di dalam diri seorang pria yang tersentuh sangat dalam. Dia merasa dibutuhkan, merasa bahwa kehadirannya memiliki makna. Merasa bahwa dia bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, dan perasaan itu sangat adiktif sehingga dia akan terus ingin hadir di sisimu agar bisa merasakan perasaan itu lagi dan lagi. Dalam budaya Indonesia, konsep ini sangat selaras dengan nilai-nilai kekeluargaan yang kita junjung, di mana seorang laki-laki diharapkan menjadi pelindung dan penopang bagi keluarganya. Dan ketika seorang perempuan menunjukkan bahwa dia percaya dan bersandar pada pria tersebut, itu adalah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa diberikan karena artinya perempuan itu melihat pria tersebut sebagai seseorang yang layak dipercaya dan diandalkan. Cara untuk menunjukkan sisi manja dan lembut ini tidak harus berlebihan atau dibuat-buat. Kamu bisa melakukannya melalui hal-hal kecil seperti meminta tolong untuk hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa kamu lakukan sendiri, misalnya membuka tutup botol yang agak susah atau mengambilkan barang di rak yang agak tinggi. Atau kamu bisa bersandar di bahunya ketika kalian sedang duduk bersama menonton film. Atau kamu bisa mengatakan dengan jujur bahwa kamu merasa sedikit takut atau cemas tentang sesuatu dan butuh dia untuk menemani. Atau sesederhana mengirim pesan di malam hari yang mengatakan, "Aku kangen." Cepat besok datangnya. Setiap tindakan kecil ini adalah sinyal bahwa kamu nyaman menjadi vulnerable di depannya, dan itu adalah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi yang membuat seorang pria merasa sangat spesial. Namun penting untuk diingat bahwa manja dan needy itu berbeda. Manja adalah menunjukkan kelembutan dan kebutuhan emosional secara sehat dan proporsional. Sementara needy adalah ketergantungan yang berlebihan yang justru membuat orang lain merasa terbebani. Jadi kamu perlu menemukan keseimbangan yang tepat di mana kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai kehadirannya dan merasa nyaman bersamanya tanpa membuatnya merasa bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Keseimbangan ini juga penting dalam konteks hubungan yang sehat di mana kedua belah pihak saling mendukung dan melengkapi satu sama lain tanpa ada satu pihak yang terlalu dominan atau terlalu bergantung. Hubungan yang ideal adalah ketika kalian berdua merasa bahwa hidup kalian sudah lengkap dan bahagia secara individu, tapi kehadiran satu sama lain membuatnya menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Sekarang setelah kita membahas ke-8 poin tersebut secara mendalam, ada beberapa hal tambahan yang perlu kamu pahami agar penerapan strategi-strategi ini bisa berjalan dengan efektif dan natural. Pertama-tama, semua strategi ini harus dilakukan dengan ketulusan sebagai pondasinya, bukan sebagai manipulasi untuk mendapatkan apa yang kamu mau, karena seorang pria pada akhirnya akan bisa merasakan apakah sikap yang kamu tunjukkan itu tulus atau hanya rekayasa. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pria selain menyadari bahwa perempuan yang dia sukai ternyata hanya berpura-pura peduli. Ketulusan adalah bahan yang tidak bisa ditiru atau dipalsukan. Dan ironisnya justru ketulusanlah yang memiliki daya tarik paling kuat di antara semua strategi yang ada. Karena ketika seseorang benar-benar tulus dalam setiap tindakan dan perkataannya, maka ada energi positif yang terpancar dan bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di dekatnya. Kedua, kamu perlu memahami bahwa setiap pria itu unik dan tidak semua strategi akan bekerja dengan sama efektifnya untuk setiap orang. Ada pria yang sangat responsif terhadap masakan rumahan tapi tidak terlalu terpengaruh oleh kehadiran pria lain di sekitarmu. Ada pria yang sangat menghargai kesamaan hobi tapi tidak terlalu peduli dengan preview penampilan baru. Jadi tugasmu adalah mengobservasi dan memahami karakter pria yang kamu sukai agar bisa memilih strategi yang paling sesuai. Ketiga, jangan lupa untuk tetap menjadi dirimu sendiri karena pada akhirnya yang membuat seorang pria jatuh cinta bukan teknik atau strategi tertentu melainkan keunikan dan keaslian dirimu yang tidak dimiliki oleh perempuan lain di dunia ini. Strategi-strategi yang kita bahas hari ini hanyalah alat untuk membantu mengkomunikasikan perasaan dan ketertarikanmu dengan cara yang lebih efektif, bukan untuk mengubahmu menjadi orang lain. Keempat, dalam konteks budaya Indonesia yang sangat menghargai nilai-nilai kesopanan, keluarga, dan agama, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang kamu lakukan tetap dalam batas-batas yang pantas dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.
Misalnya dalam hal sentuhan fisik atau waktu bertemu berdua. Setiap daerah di Indonesia memiliki norma yang berbeda-beda dan kamu perlu menyesuaikan dengan lingkungan dan budaya setempat agar tidak menimbulkan masalah atau kesalahpahaman. Kelima, ingatlah bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang seimbang di mana kedua belah pihak sama-sama berusaha dan saling menghargai. Jika kamu sudah menerapkan berbagai strategi ini tapi pria yang kamu sukai tetap tidak menunjukkan minat atau tidak berusaha untuk bertemu denganmu, maka mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan apakah dia memang orang yang tepat untukmu, karena kamu layak mendapatkan seseorang yang sama bersemangatnya untuk bertemu denganmu seperti kamu bersemangat untuk bertemu dengannya. Mari kita juga membahas sedikit tentang psikologi di balik mengapa strategi-strategi ini bekerja. Karena memahami alasannya akan membantu kamu menerapkannya dengan lebih percaya diri dan efektif. Pada dasarnya, keinginan seorang pria untuk bertemu dengan seorang perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis utama yaitu perasaan dihargai dan dipahami, antisipasi terhadap kesenangan di masa depan, rasa penasaran yang belum terpuaskan, kebutuhan untuk melindungi dan menjaga, serta naluri kompetitif yang terpicu oleh kehadiran saingan. Semua faktor ini telah dibahas dalam ke-8 poin di atas dan ketika kamu berhasil menyentuh beberapa atau semua faktor ini maka kamu sudah menciptakan sebuah tarikan gravitasi emosional yang sangat kuat yang membuat dia sulit untuk menjauh darimu. Selain itu, ada juga faktor yang disebut dengan intermittent reinforcement atau penguatan yang tidak konsisten. Ini adalah fenomena di mana sebuah perilaku justru lebih kuat dipertahankan ketika rewardnya tidak selalu datang dibandingkan ketika rewardnya selalu konsisten. Dalam konteks hubungan ini berarti ketika kamu tidak selalu available, tidak selalu menunjukkan ketertarikan yang sama intensitasnya, dan tidak selalu bisa ditemui kapanpun dia mau. Maka keinginannya untuk bertemu denganmu justru semakin kuat karena otaknya terus-menerus berusaha untuk mendapatkan reward berupa waktu bersamamu yang tidak selalu tersedia. Ini bukan berarti kamu harus sengaja bermain push and pull atau hot and cold yang bisa merusak kepercayaan. Melainkan secara natural memiliki kehidupan yang fulfilled dan aktivitas yang bermakna di luar hubungan sehingga kamu tidak selalu bisa ditemui dan itu justru membuat setiap pertemuan menjadi lebih bermakna. Sekarang mari kita bicara tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh perempuan ketika mencoba membuat seorang pria ingin bertemu. Karena mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kesalahan pertama adalah terlalu agresif dalam menunjukkan ketertarikan. Ada garis tipis antara menunjukkan bahwa kamu tertarik dan terlihat terlalu desperate. Ketika kamu terus-menerus mengirim pesan, selalu yang pertama menghubungi, selalu mengajak bertemu, dan selalu menunjukkan ketersediaan tanpa batas, maka yang terjadi bukan dia semakin ingin bertemu melainkan dia justru merasa bahwa kamu terlalu mudah didapatkan dan kehilangan rasa penasaran. Kesalahan kedua adalah bermain-main dengan perasaan orang lain secara tidak bertanggung jawab. Misalnya sengaja membuat dia cemburu dengan pria lain secara berlebihan atau sengaja mengabaikannya untuk membuat dia khawatir. Strategi-strategi seperti ini mungkin efektif dalam jangka pendek tapi dalam jangka panjang akan merusak kepercayaan dan menciptakan hubungan yang toksik di mana kedua belah pihak selalu merasa tidak aman. Kesalahan ketiga adalah kehilangan identitas diri demi menyesuaikan dengan pria yang kamu sukai. Misalnya kamu berpura-pura menyukai hobi yang sebenarnya tidak kamu minati, atau kamu mengubah penampilanmu secara drastis hanya karena kamu pikir dia akan lebih tertarik. Atau kamu meninggalkan teman-temanmu demi selalu available untuknya. Semua ini adalah tanda bahwa kamu sudah kehilangan keseimbangan dalam hubungan dan ironisnya justru hal inilah yang membuat seorang pria kehilangan ketertarikan karena dia jatuh suka pada dirimu yang asli bukan pada versi yang kamu ciptakan untuk menyenangkannya. Kesalahan keempat adalah terlalu banyak bicara tentang hubungan dan perasaan, terutama di tahap awal perkenalan, ketika kamu terlalu sering membahas tentang kita ini apa, atau kamu serius nggak sama aku, maka yang terjadi adalah tekanan yang justru membuat dia ingin menjauh. Lebih baik biarkan hubungan berkembang secara alami dan fokus pada menciptakan momen-momen yang menyenangkan bersama. Karena ketika momen-momen itu cukup kuat maka definisi hubungan akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan. Sekarang mari kita juga membahas tentang bagaimana teknologi dan media sosial mempengaruhi dinamika ini di era modern. Karena sebagian besar komunikasi dan interaksi kita saat ini dimediasi oleh teknologi dan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang yang unik. Di satu sisi, teknologi memudahkan kita untuk tetap terhubung dengan orang yang kita sukai kapanpun dan dimanapun. Kita bisa mengirim pesan, foto, voice note, bahkan video call yang membuat jarak fisik terasa tidak terlalu jauh.
Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi bumerang jika digunakan secara berlebihan karena ketika semua komunikasi dilakukan secara virtual maka tidak ada lagi alasan yang kuat untuk bertemu secara langsung dan hubungan bisa terasa datar dan tidak berkembang. Kunci dalam menggunakan teknologi adalah menjadikannya sebagai jembatan menuju pertemuan langsung bukan sebagai pengganti pertemuan langsung. Misalnya kamu bisa menggunakan chat untuk merencanakan pertemuan berikutnya, menggunakan foto untuk memberikan preview tentang penampilan barumu. Menggunakan voice note untuk menunjukkan nada suaramu yang hangat dan ramah. Tapi selalu pastikan bahwa semua komunikasi virtual ini mengarah pada keinginan untuk bertemu secara langsung karena pada akhirnya tidak ada teknologi yang bisa menggantikan kehangatan kehadiran fisik seseorang di sampingmu. Di Indonesia, penggunaan media sosial dan aplikasi chat sangat masif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang memiliki akun media sosial dan aktif menggunakannya. Dan ini bisa kamu manfaatkan dengan bijak. Misalnya dengan mengunggah foto atau story yang menunjukkan aktivitas menarik yang sedang kamu lakukan sehingga dia bisa melihat bahwa kamu memiliki kehidupan yang aktif dan menyenangkan. Atau dengan sesekali mengomentari postingannya dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu memperhatikan apa yang dia bagikan, tapi ingat untuk tidak berlebihan karena terlalu sering mengomentari atau menyukai setiap postingannya justru bisa terlihat obsesif. Ada juga hal yang sangat penting untuk dibahas yaitu tentang perbedaan cara laki-laki dan perempuan dalam mengekspresikan dan merespons rindu. Karena memahami perbedaan ini akan membantumu menafsirkan perilaku pria dengan lebih akurat dan tidak mudah salah paham. Laki-laki pada umumnya tidak terlalu verbal dalam mengekspresikan perasaan rindu mereka. Mereka mungkin tidak akan langsung mengatakan, "Aku kangen sama kamu," atau "Aku ingin bertemu," secara terang-terangan. Tapi mereka menunjukkannya melalui tindakan-tindakan yang mungkin tidak langsung terlihat sebagai ekspresi rindu. Misalnya mengirim pesan tentang hal-hal yang tampaknya tidak penting seperti, "Tadi aku lihat kucing lucu di jalan," yang sebenarnya adalah cara mereka untuk memulai percakapan karena ingin berbicara denganmu. Atau mengajak bertemu dengan alasan yang tampaknya tidak romantis seperti, "Ada restoran baru yang mau aku coba, kamu mau ikut nggak?" yang sebenarnya adalah cara mereka untuk menciptakan kesempatan bertemu tanpa terlihat terlalu sentimental. Memahami pola komunikasi laki-laki ini akan membantumu mengenali tanda-tanda bahwa dia sebenarnya ingin bertemu denganmu meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung. Dan ketika kamu merespons tanda-tanda ini dengan positif dan antusias, maka dia akan merasa bahwa kamu memahaminya dan itu akan membuatnya semakin nyaman dan semakin ingin bertemu. Selain itu, penting juga untuk membahas tentang timing atau waktu yang tepat dalam menerapkan strategi-strategi ini, karena strategi yang sama bisa memiliki efek yang sangat berbeda tergantung pada tahap hubungan kalian dan situasi yang sedang dihadapi. Di tahap awal perkenalan, strategi yang paling efektif adalah menunjukkan ketertarikan yang tulus dan memberikan sinyal-sinyal halus bahwa kamu mungkin menyukainya. Karena di tahap ini dia masih mencari tahu apakah kamu tertarik padanya atau tidak dan sinyal-sinyal positif dari kamu akan memberikan keberanian baginya untuk mengambil langkah lebih jauh. Di tahap pendekatan, strategi yang efektif adalah membatasi durasi pertemuan dan memberikan preview tentang pertemuan berikutnya. Karena di tahap ini kamu ingin menciptakan momentum dan antisipasi yang terus meningkat. Di tahap hubungan yang sudah lebih mapan, strategi yang efektif adalah membuatkan masakan rumahan, berbagi hobi bersama, dan menunjukkan sisi manja dan lembutmu. Karena di tahap ini yang dibutuhkan adalah memperdalam koneksi emosional dan menciptakan keintiman yang lebih dalam. Dan di semua tahap hubungan, menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kemandirian selalu penting karena ini adalah kunci untuk menjaga api hubungan tetap menyala tanpa pernah padam. Mari kita juga bicara tentang self-improvement atau pengembangan diri yang merupakan fondasi dari semua strategi yang kita bahas hari ini. Karena pada akhirnya daya tarik yang paling kuat bukanlah teknik atau strategi tertentu melainkan kualitas dirimu sebagai seorang manusia yang terus bertumbuh dan berkembang. Perempuan yang memiliki kehidupan yang fulfilled, yang punya passion dan tujuan hidup, yang terus belajar dan berkembang, yang memiliki lingkaran pertemanan yang sehat, yang menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, yang memiliki rasa humor yang baik, dan yang memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan. Perempuan seperti ini memiliki daya tarik alami yang tidak perlu strategi atau taktik untuk membuatnya bekerja. Karena seorang pria secara naluriah akan tertarik dan ingin bertemu dengan perempuan yang membuatnya merasa terinspirasi, tertantang, dan lebih baik sebagai manusia. Dalam budaya Indonesia yang sangat menghargai pendidikan dan pengembangan diri, menjadi perempuan yang terus belajar dan berkembang adalah sesuatu yang sangat dihormati dan dikagumi.
baik oleh laki-laki maupun oleh masyarakat secara umum. Jadi jangan pernah berhenti untuk berinvestasi pada dirimu sendiri karena itu adalah investasi yang hasilnya akan kamu nikmati tidak hanya dalam hubungan percintaan tapi juga dalam setiap aspek kehidupanmu. Kamu bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti membaca buku yang menambah wawasan, mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan karir atau minatmu, berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan dan stamina, meluangkan waktu untuk meditasi atau refleksi diri. Mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman terdekat, dan yang paling penting adalah memperlakukan dirimu sendiri dengan penuh cinta dan penghargaan karena bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Terakhir, ada satu hal yang mungkin paling penting dari semua yang telah kita bahas hari ini, yaitu bahwa kamu tidak perlu melakukan semua ke-8 poin ini secara bersamaan untuk membuat seorang pria ingin bertemu denganmu. Cukup pilih beberapa yang paling sesuai dengan kepribadianmu dan situasimu, lalu terapkan dengan konsisten dan tulus. Karena efektivitas sebuah strategi bukan terletak pada kuantitasnya tapi pada kualitas dan ketulusan dalam pelaksanaannya. Seorang pria yang benar-benar tepat untukmu akan merespons dengan positif bahkan terhadap tindakan-tindakan yang paling sederhana asalkan dilakukan dengan hati yang tulus. Dan jika dia tidak merespons sama sekali maka mungkin dia bukan orang yang tepat untukmu dan itu bukan kegagalanmu melainkan sebuah petunjuk bahwa ada seseorang yang lebih baik yang sedang menunggumu di luar sana. Jadi jangan pernah menyerah dalam mencari cinta yang tulus dan hubungan yang sehat, karena setiap orang berhak mendapatkan seseorang yang membuat mereka merasa dicintai, dihargai, dan diinginkan, dan dengan sedikit usaha, kesabaran, dan ketulusan. Kamu pasti bisa menemukan orang itu dan membuat dia merasa bahwa bertemu denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dalam perjalanan menuju hubungan yang kamu impikan, ingatlah selalu bahwa proses itu sendiri adalah bagian yang indah dari cerita cintamu. Setiap kencan yang gagal, setiap penolakan yang menyakitkan. Setiap malam yang kamu habiskan bertanya-tanya apakah ada yang salah denganmu. Semua itu adalah pelajaran yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima cinta yang sejati ketika akhirnya datang. Di Indonesia kita punya pepatah yang sangat indah yaitu, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, dan ini berlaku juga dalam urusan cinta. Perjuangan dan kesabaranmu hari ini akan terbayar dengan kebahagiaan yang berlimpah di masa depan. Jadi tetap semangat, tetap percaya pada dirimu sendiri, dan jangan pernah berhenti menjadi versi terbaik dari dirimu karena di luar sana ada seorang pria yang sedang berdoa agar Tuhan mempertemukan dia dengan perempuan sepertimu. Perempuan yang tulus, perempuan yang perhatian. Perempuan yang mampu membuatnya merasa bahwa rumah bukanlah sebuah tempat melainkan sebuah perasaan, dan perasaan itu ada di dalam dirimu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kamu dalam menjalani hubungan yang lebih bermakna dan membahagiakan. Dan semoga kamu segera menemukan atau mempererat hubungan dengan seseorang yang membuat hidupmu terasa lebih lengkap, lebih berwarna, dan lebih indah dari hari ke hari. Karena cinta yang tulus adalah salah satu anugerah terindah yang bisa kita rasakan sebagai manusia dan kamu layak mendapatkannya sepenuhnya tanpa syarat dan tanpa keraguan.